Israil saking Bani Israil iku kharaja metu sapa wong lanang ila talabil ilmi marang luruh ilmu fabalago maka tumekah sapa wong lanang nabiyahum ing nabine Bani Israil alaihimussalam wa ba'atha lan ngutus ilaihi marang rajul fa'atahu maka sowan sopo rajul ing nabi Bani Israil faqala maka ngendika sopo alaihi salam nabi Bani Israil lahu marang rajul ay lidzalika rajul tegese kaduwe mangkono-mangkono rajul ya fata hai wong enom inni sak temene ingsun waiduka aweh nasihat ingsun ing sira bi salasi hisolin kelawan telu pira-pira perkara fi ing dalem salas ilmul awwalin tawi ilmu wong kang dingin wal akhirin lan ilmune wong kang akhir ayakfika tegese nyukupi ing sira dzalika mangkono-mangkono salas khafillaha wedi sira Allah ing Gusti Allah fisiri ing dalem rahasia wal alaniyati lan ing dalem terang-terangan ay halal khafai tegese tingkah samar anin nas saking menungso wa fi hali zuhuri lan ing dalem tingkah dhuwur ana sanding indahum ana sandinge menungso. Makalah yang ke-14 diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda ya, seorang pemuda dari kaum Bani Israil. Seorang pemuda ini keluar, dia niat keluar daripada kampungnya atau negaranya atau kotanya, keluar dengan tujuan mau mencari ilmu. Ya kalau bahasa sekarang mah kita mau keluar, mau mondok gitu ya, mau ngaji. Fabalagha dzalika nabiyahum, maka berita ini bahwa ada seorang pemuda yang akan keluar daripada rumahnya atau mau berhijrah untuk menuntut ilmu ini, sampai nih berita ini kepada Nabi ya. Nabi siapa ya? Nabi pada kala itu, karena Nabi itu banyak Pak. Nabi itu jumlahnya itu ada 124.000 tuh, itu Nabi Pak ya. Jadi Nabi beda dengan Rasul. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul itu sudah pasti Nabi. Lah jumlah Nabi itu ada 124.000. Adapun yang diangkat menjadi Rasul itu ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315 ya. Begitu. Jadi yang diangkat menjadi Rasul 313 Rasul. Kemudian daripada Rasul yang jumlahnya ada 313 itu, yang wajib kita tahu yaitu ada berapa? 25, dari Nabi Adam, Nabi Idris ya, Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apal nggak Pak? Apal, anaknya yang apal ya. Kalau kita mah kayaknya susah ya, tapi kalau dipaksain insya Allah hafal. Tapi saya yakin anak kita itu semuanya hafal.
insyaallah ya. Jadi begitu. Ya, ini berita bahwa ada seorang pemuda yang mau keluar daripada daerahnya untuk menuntut ilmu. Sampai nih berita ini kepada nabinya. Kemudian seorang nabi ini mengutus seseorang untuk datengin pemuda itu, supaya pemuda itu jangan pergi dulu sebelum kamu itu sowan dulu kepada nabi. Ya, kira-kira pamitan lah, kira-kira seperti itu, sambil minta petuah. Nah, akhirnya sang pemuda ini mana? Fa'atahu, maka pemuda ini sowan, datang ya. Kepada siapa? Kepada Nabi alaihissalam. Faqala alaihissalam, kemudian Nabi alaihissalam ini berkata kepada sang pemuda tadi yang hendak mau menuntut ilmu. Kata sang Nabi itu, beliau mengatakan, ya fata, hai pemuda, inni a'idzuka bi thalathi hisolin, bahwa saya ini mau memberikan sedikit nasihat kepadamu yang gak banyak, cuman 3 nasihat. Fiha ilmul awwalin wal akhirin, yang mana daripada 3 nasihat yang simpel ini merupakan rangkuman daripada ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang mutakhirin. Begitu, pokoknya sepanjang masa ilmu ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan. Begitu, cukup 3 ilmu ini saya berikan nasihat. Ayyakfika dzalik, maka ini cukup bagimu. 3 perkara ini kalau kamu lakukan, 3 perkara ini kalau kamu jalani, maka ini sudah cukuplah buat kamu bekal, seperti kira-kira. Hafillaha fis sirri wal alaniyati. Yang pertama daripada yang 3 itu, yang pertama, takutlah kamu. Takutlah kamu kepada Allah. Fis sirri wal alaniyah. Di mana takutmu itu bukan ketika kamu itu lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan senang, lagi ada pada di antara manusia, atau lagi menyendiri, tapi takutlah kamu di semua keadaan dan di semua tempat, baik ketika kamu sedang sendiri ataupun kamu sedang bersama orang lain. Ay halal khafa'i 'anil nas fa fi halal dhuhuri 'indahum. Pokoknya takutmu itu jangan satu keadaan saja. Misalnya nih, ketika kamu lagi dilihat orang, kamu itu terlihat orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli wirid. Tapi ketika engkau sedang sendiri, hilang tuh daripada wiridnya, daripada sholawatnya ya. Ketika kita sedang bersama, sholawatnya semangat, Masya Allah, kita tunjukkan rasa mahabbah kita kepada orang lain, bahwa kita ini orang yang mahabbah kepada Nabi. Tapi ketika tidak dilihat, sholawatnya melempem gitu ya. Nah, ini satu hal yang pertama, bahwa takutlah kamu dalam setiap keadaan, mau ada orang, gak ada orang, lagi senang, lagi susah, pokoknya yang penting takut sama Allah, takwa sama Allah. Makanya di dalam hadis kan ada tuh, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian dalam keadaan apapun, begitu. Bertakwalah kalian dalam keadaan apapun, mau dalam kondisi apapun. Senang yo takwa, lagi susah yo takwa, pokoknya apapun keadaannya kamu takwa. Itu yang pertama yang kamu pegang, itu cukup bagimu ya. Kadang-kadang kita akan labil, memang sudah diprediksi bahwa iman kita ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yazidku wayang kus. Kira-kira iman kita itu akan naik ketika kita itu lagi dalam keadaan apa, Pak?
Seneng, ruwet, banyak duit atau nggak punya duit? Kalau Pak Nur nggak punya duit, apa itu? Imannya naik. Saya setuju. Alhamdulillah ya. Tapi biasanya kita itu kalau kita lagi naik imannya itu kalau kita lagi ruwet atau lagi seneng Pak kira-kira? Lagi banyak duit. Biasanya kalau kita itu dekat sama Allah itu kalau lagi ruwet, lagi bundet, begitu, ya dekat sama Allah. Tapi ketika sudah hilang tuh ruwetnya, berangsur tuh, ya keimanan kita tuh turun. Makanya yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan apa? Bid'ah. Naiknya itu dengan taat, turunnya itu dengan maksiat. Maka para hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya ini kita itu jangan minta kepengin seneng, kepengin bahagia, kepengin sugih. Kita udah cukup meminta kepada Allah supaya kita diberikan keistiqomahan iman Islam kita, dikokohkan iman kita. Karena kalau orang ya sudah netepi di dalam hatinya keimanan, mau apapun medannya nggak ngaruh, walaupun ngaruh ya dikit lah, tapi akan kembali lagi kepada Allah. Akan tetapi kalau iman kita ini sudah di hati itu sudah kurang terpatri, begitu kira-kira, maka medan ini di segala medan kita nggak kebal. Ya mungkin tadi itu lagi ruwet kita rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi kalau udah seneng udah mulai hilang tuh. Begitu. Tapi kalau kita minta dikuatkan iman Islam kita, apapun medannya insya Allah ya. Banyak apa orang yang Masya Allah yang tadinya belum kerja, banyaklah sering saya mendapatkan curhat cerita itu, Masya Allah, Pak, dulu itu saya itu sebelum kerja, wah yang namanya duha itu nggak pernah ketinggalan, tahajud itu nggak pernah ketinggalan. Tapi seiring saya diberikan kerjaan, kemudian kita banyak lemburan, kira-kira itu sudah mulai hilang tuh. Yang tadinya tahajud setiap hari kita kurangin karena capek lembur. Yang tadinya kita duha setiap hari 4 rakaat, kurangin jadi 2 rakaat. Lama-lama hilang. Kan ada cerita ya bahwa ada seorang pemuda yang tadinya gigih dalam ibadahnya, istiqomah dalam ibadahnya. Ketika diuji dengan kekayaan, mulai disibukkan dengan hartanya. Akhirnya apa? Aktivitas rutinitas ibadahnya itu berkurang, ngajinya berkurang, ibadah jamaahnya berkurang. Akhirnya dia merasa resah, nggak nyaman. Akhirnya datang kepada seorang ulama, nih bagaimana caranya supaya harta ini tidak mengganggu. Ya udah, kata saya itu gampang kalau seperti itu, hartamu sedekahkan saja, kan beres, habis tuh ada. Kamu bisa tahajud lagi, kamu bisa duha lagi, kamu bisa ngaji lagi, kamu bisa jamaah lagi, selesai. Hartamu hilang, hartamu habis. Akhirnya seorang ini oke kalau seperti itu, paginya sedekahkan tuh hartanya, hampir habis, nyisain sedikit buat bekal, sedekahin. Alhasil bukannya dia itu miskin, kemudian dia terbebas dari cengkraman harta dunianya, tapi kok malah makin kaya, Pak. Tambah sugih, hartanya makin akeh, min haitsu la yahtasib, datang dari mana-mana. Udah punya usaha satu, ada peluang usaha lagi, diambil sama dia, peluang. Hartanya udah habis, disedekahkan, tapi hari demi hari harta ini semakin banyak.
Karena apa? Ya memang dalam Al-Quran kan perumpamaan orang yang menyedekahkan daripada hartanya itu di jalan Allah itu seperti satu biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan daripada itu semuanya. Dalam hadis, mana kosomalun min sodakoh, tidak berkurang harta seseorang itu dengan sedekah. Ya memang benar, setelah disedekahkan bukannya hartanya hilang, tapi harta ini semakin menumpuk. Masya Allah, makin puyeng ini orang ini. Orang tadi tujuannya mau menyedekahkan hartanya biar ditenang, biar kembali seperti semula, yang tadinya tahajud, yang tadinya duha, yang tadinya ngaji, yang tadinya sholat berjamaah. Ini malah makin kacau nih. Harta semakin banyak, sibuk orang. Kalau harta kan banyak kan ibaratnya gini Pak, seperti kita itu seperti budaknya, ya toh? Harta banyak, kita seperti budaknya. Budak siapa? Budak harta itu. Karena harta itu harus dijaga. Ini ya, pokoknya nggak bisa lepas seperti itu. Makanya jangan banyak-banyak harta Pak. Yang penting cukup. Mau beli rumah cukup, mau apa lagi itu, beli mobil cukup, mau kawin lagi cukup, mau Pak, mau kawin lagi Pak, cukup berapa? Cukup satu di Cikarang, satu di Purbalingga. Nggak boleh Pak, serempet ini. Ojo cita-cita poligami Pak, ruwet pokoknya. Bener ini. Wong poligami itu, orang poligami itu ada 4 yang boleh poligami. Atau orang yang poligami itu biasanya 4 orang. Yang pertama itu orang yang punya duit, wajar, duitnya banyak. Aduh ya Allah, harta saya banyak nih, kalau istri saya satu, ini harta masa dikasihkan, diwariskan kepada satu turunan doang. Orang hartanya banyak, ya udah nikah lagi. Nikah, hartanya banyak, dan nggak ada serinya, kira-kira seperti itu. Yang kedua siapa? Seorang ulama. Orang yang memang seorang ulama yang mumpuni daripada ilmunya, yang alim, yang soleh, bisa adil seadil-adilnya. Orang ulama. Yang ketiga, seorang raja, seorang pemimpin. Dia bebas, seorang raja. Banyak orang yang menjadi mau begitu. Kalau seorang ulama, seorang pemimpin, seorang kaya, apalagi seorang ulama Pak, banyak orang yang daftar itu. Kan ada tuh seorang ulama kiai dari Kuningan, saya dengar istrinya itu sampai 40. Bukan satu waktu 40 Pak. Jadi ada datang cewek gadis minta dinikahin, setelah udah punya anak minta dicerai, nyari keturunannya. Begitu dicerai, datang lagi ada gadis minta dinikahi, sudah hamil, sudah punya anak, cerai. Sampai 40 Pak. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Nggak mau ya Pak ya? Jangan Pak, kita bukan ulama begitu. Lah ini yang keempat, orang yang poligami ini yang keempat ini siapa? Orang yang nekat, orang yang gila. Ulama bukan, pemimpin bukan, raja bukan, orang kaya bukan. Makanya orang nekat. Makanya sampai detik ini saya nggak mau poligami Pak. Karena kalau saya poligami pasti termasuk golongan yang keempat, orang nekat. Makanya jangan, hati-hati itu Pak. Nah ini ya, kita lanjutkan cerita tadi. Ini orang yang kaya ini makin pusing, akhirnya datang lagi, saya urusan ini harta saya udah habis, ternyata malah tambah banyak tuh, berlipat-lipat harta saya di mana-mana. Yang tadinya harta saya, aset saya itu cuma 1, 2 bisa dihitung, sekarang aset saya nggak bisa dihitung. Insya Allah repot saya, udah pusing, nggak mau ngurusin harta, nggak mau diperbudak harta, saya nggak bisa ibadah, nggak bisa khusyuk. Jadi kalau gitu kamu bisa datang besok, kamu sholat Jumat, kamu di soft pertama jam 9 kamu datang ke masjid.
Itu biasanya di show pertama itu jajaran siapa? Pejabat-pejabat, ada bupati, gubernur, kira-kira seperti itu. Kamu datang di situ yang paling awal, depan. Nggak mungkin kan ente disuruh keluar, namanya ibadah, nggak ada pejabat Pak, nggak ada pemimpin, nggak ada gubernur, nggak ada bupati, nggak ada presiden. Kalau sudah di hadapan Allah semuanya sama, jadi nggak ada yang berani ngusir. Ente bukan pejabat, kalau minggir-minggir. Nggak ada yang berani kayak gitu, kecuali ya di tempat-tempat tertentu barangkali. Oh ini steril buat pejabat, datang tuh jam 9. Setelah datang, nanti kamu setelah sholat selesai, sholat Jumat selesai, kamu tuh jangan pergi. Begitu salam kedua, kamu langsung tonjok tuh gubernur, tonjok. Nah, maka ketika kamu nonjok pasti kamu di penjara. Kalau kamu sudah penjara aman. Ayo, siapa yang mau ganggu kamu lagi? Hartamu nggak bakalan bisa, anak istrimu nggak bakalan bisa. Harta yang melimpah itu nggak bisa ganggu loh. Kamu udah di belakang jeruji, siapa yang mau ganggu? Paling kecoa, paling cicak, paling nyamuk. Kamu bisa ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Akhirnya orang ini, wah masuk akal ini, setuju nih kalau seperti itu. Bener. Setelah selesai sholat Jumat, tonjok. Setelah ditonjok, jatuh nih pecinya nih. Kira-kira pecinya jatuh. Setelah menonjok, pecinya jatuh nih, sang pemimpin langsung tangkap nih orang ini, bener ditangkap. Setelah ditangkap ini, sang pemimpin ini melihat ternyata ya Allah, itu apa yang jalan itu? Ternyata ada kalajengking, ada hewan yang mematikan, kalajengking di pecinya, sehingga apa? Ketika mau gigit, ditonjok kepalanya, pecinya jatuh. Bersamaan dengan peci yang jatuh, kalajengkingnya pergi, nggak jadi gigit. Akhirnya apa? Sang pemimpin ini kepada pengawalnya, pengawal, nanti dulu, jangan dipenjara nih orang ini. Orang ini telah menyelamatkan jiwa saya, telah menyelamatkan nyawa saya. Jangan dipenjara, tapi akan aku kasihkan sebagian harta saya karena telah menyelamatkan jiwa saya. Makin stres lagi nih. Dengan tujuan seperti itu, biar di penjara supaya bisa ibadah, malah jadi tambah hartanya. Makanya Pak, kita udah minta tenang, minta cukup aja udah. Yang penting ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah ya. Harta mah yang penting cukup. Begitu kira-kira ya. Mau nyekolahin anak cukup, mau nguliahin anak cukup, mau ngawinin anak cukup. Intinya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi nasihat yang pertama apa tadi? Takutlah engkau dimanapun keadaannya. Mau lagi sama orang, lagi nggak ada orang, kamu harus takut. Nah, yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Jagalah lisanmu. Ini yang kedua, ini nasihat yang kedua dari seorang nabi tadi kepada pemuda. Jagalah lisanmu daripada mengucapkan atau ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya kepada orang lain, kecuali ketika kamu ngomong, ucapanmu itu ada manfaatnya buat orang lain. Itu jaga. Mendingan kamu diem. Kalau kira-kira kamu ngomong nyakitin orang atau nggak ada manfaatnya, apalagi nyakitin, nggak ada manfaatnya, mending kamu diem. Kalau memang itu adalah ada manfaatnya berupa nasihat, maka ucapkanlah yang baik. Ini nasihat yang kedua. Maka yang satu dilakoni, yang dua dilakoni, insya Allah selamat. Nah, bahaya di akhir zaman ini adalah banyak orang yang tidak mau menjaga lisannya. Kadang lisan itu terwakilkan oleh jari jemari kita. Lisannya diem, tapi jari jemari kita yang mengucap. Dengan apa? Dengan mengetik sesuatu yang menjatuhkan karakter orang, yang menfitnah orang, yang menuduh orang lain. Ini bahaya. Ya.
Ya memang karakter kita sebagai manusia ya seperti itu. Kita itu kalau nggak bisa mengendalikan apa aja yang ada pada diri orang lain itu kepenginnya kita itu ngomentari. Ya Pak ya. Kalau kita karakternya seperti itu manusia, tapi kalau kita bisa menjaga insya Allah aman. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga, kepenginnya semua itu dikomentari. Ya, imam bacaannya pendek dikomentari, imam bacaannya panjang dikomentari, jadi imam dikomentari, enggak jadi imam dikomentari, dia kaya dikomentari, wah itu kaya, motornya baru, mobilnya baru, tapi hutangnya sama saya belum lunas. Ketika miskin dikomentari juga, itu miskin, orang nggak mau kerja, bapaknya itu suaminya itu males itu, gak mau usaha, dagang juga asal-asalan, semua dikomentarin. Memang karakter manusia seperti itu. Makanya dicontohkan dalam sebuah kisah seorang ulama yang bernama Luqman Al-Hakim. Beliau itu sedang berjalan dengan putranya, dengan anaknya, dengan membawa seekor himar, ya kayak kuda tapi kecil begitu. Karena bapaknya sayang sama anaknya, anaknya suruh naik, bapaknya nuntun karena himar Pak kecil. Ketika dia melewati satu kampung, orang di kampung itu ngomong, Masya Allah itu bocah kurang ajar, masa bapaknya suruh jalan, suruh nuntun, anaknya enak itu di atas himar. Akhirnya turun nih anaknya, udah ya panjenengan aja yang naik biar saya yang nuntun, kira-kira seperti itu. Melewati satu kampung lagi, orang di situ ngomong lagi, wah itu anak kurang bapak kurang ajar. Loh itu anaknya malah suruh nuntun jadi pembantu, itu bapak nggak tahu diri itu. Akhirnya dengar, yaudah ayo nak kita naik bareng-bareng. Naik bareng, bapaknya naik, anaknya naik. Dengan naik apa? Himar, seekor himar yang kecil yang kurus. Melewati satu perkampungan lagi, orang di situ ngomong lagi, Masya Allah itu nggak ngakal kali ya, masa himar yang kurus dinaikin berdua, nggak kasihan apa itu? Diomong lagi Pak. Akhirnya dia turun, ayahnya turun, anaknya turun, akhirnya apa? Dipanggul itu himar itu. Udah panggul aja udah. Setelah masuk ke perkampungan lagi, dia omong lagi, ya Allah itu himar dipanggul bukannya dinaikin, mubazir amat, serba salah. Akhirnya apa? Mengatakan seorang ayah, inilah nak keadaan manusia, benernya diomong apalagi salahnya. Pokoknya salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu satu, dengan menjaga lisannya. Kama qala, sebagaimana seorang ulama mengatakan, kama qalu, seorang ulama, ya para ulama mengatakan, man gharbala an-nasa nahlu, barang siapa yang kepo. Nah ini Pak, jadi zaman dulu udah ada orang kepo ya. Barang siapa yang kepo sama orang lain, maka hidupnya akan dikepoin oleh orang lain. Ya, jadi orang kalau kepo sama orang lain, kita itu dikepoin orang lain Pak. Orang menghasut orang lain, kita dihasut. Pokoknya seperti itulah. Ibaratnya kalau hal-hal yang seperti itu, seperti kita bercermin Pak. Kalau kita bercermin, kira-kira kita bercermin, yang ada di cermin, mohon maaf nih, monyet atau manusia? Kita bercermin Pak, yang ada di cermin manusia atau monyet? Kan pasti manusia, nggak bakalan monyet. Lah begitulah keadaan kita kepada orang lain. Kita jahat sama orang lain, pasti suatu saat kita dijahatin. Kita baik orang lain, pasti suatu saat kita akan dibaikin oleh orang lain. Kita mudah memudahkan urusan orang lain, pasti kita akan dimudahkan urusan kita oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nasihat yang ketiga, wangdur khubzaka alladzi ta'kuluh
hatta yakuna aidalikal hubsa minal halali. Lihatlah makananmu, yang terakhir ini yang ketiga, lihatlah loh makananmu, minumanmu. Kalau memang makananmu, minumanmu itu halal, baik makan. Tapi hati-hati, kalau makananmu, minumanmu, pakaianmu udah terang-terangan itu haram, tinggalin. Jangan kamu makan, jangan kamu minum, jangan kamu pakai. Maka kamu akan selamat. Maka famtana al-fata anil huruji ila baladi akhar litolabil ilm. Setelah dinasehati oleh seorang nabi, yaitu dengan 3 nasihat, supaya apa tadi? Supaya kita takwa di setiap keadaan, kemudian kita supaya menjaga lisan, kemudian kita makanan, minuman kita jaga. Akhirnya sudah paham ini, karena ini ilmu awalin wal akhirin. Ini ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang sampai hari kiamat. Ilmu ini kalau kita jaga selamat. Akhirnya pemuda ini udah nggak jadi. Dia pergi daripada kampungnya, negaranya untuk menuntut ilmu, udah mengamalkan yang 3 itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari 3 yang perkara tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu lagi Pak ya, ini insya Allah nyampe jam berapa? 9:30 ya, kurang lebihnya lah ya. Ini jangan 10:30 Pak RT, nanti RT 2 nya nanti pulang saya ke situ udah pada tidur itu ya. Berkah. Tapi kalau tidak diawali dengan bismillah, khawatir berkahnya hilang. Makanya dalam hadis apa itu, sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan membaca bismillah wa huwa aqaf, maka terputus. Orang tahun awalnya bismillah, kemudian itu kepada Allah kepada Rasulullah. Saat ini ya, kitab ini ya dikarang oleh Musannif Abi Suja ini, karena pertama itu beliau itu diminta oleh rekan-rekannya untuk membuat sebuah kitab yang ringkas, pendek, ringkas, yang mana kitab ini mewarnai fikih ala madhabil Imam Syafi'i ya. Disuruh Abu Suja ini, saya ini bikin kitab yang ringkas, pendek, berbobot, yang isinya itu bab fikih yang bermuara kepada madhab Imam Syafi'i. Kemudian akhirnya saya Abu Suja ini mengiyakan, saya akan bikin kitab itu yang akan kami manfaat. Kami hanya mengharap doa dan pahala dari Gusti Allah, dan kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kitab yang ini bermanfaat bagi siapapun yang akan mempelajarinya. Rahmanirrahim, kitabu ahkamu toharoh, kita menerangkan hukum-hukum toharoh. Toharoh itu ya bisa suci tayamum adu seperti itu ya, itu toharoh. Al-miyahu utawi piro-piro banyu, al-latikang yajusu wenang apa tadhiru susuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin, iku ana 7 pira-pira banyu.
air yang bisa untuk bersuci. Kalau di dalam kitab Safinah dijelaskan hanya air sedikit dan air banyak, air kolil dan air kasir. Itu di dalam kitab Safinah. Jadi tidak dijelaskan mengenai air itu ini loh jenisnya ada 7, tidak. Tapi cuman air sedikit dan air banyak. Seperti itu di kitab Safinah. Nah, di kitab Takrib ini al-miyah allati yajuzu tadhiru biha sab'umiyah. Air itu ada 7 jenisnya yang bisa dipakai untuk bersuci. Ma'us samai, yang pertama ma'us sama, banyu langit. Apa banyu langit nih Pak? Banyu hujan, air hujan. Itu yang pertama. Air hujan itu airnya suci dan bisa mensucikan. Itu yang pertama, air hujan. Wa ma'ul bahri, lan banyu laut. Banyu laut, air laut juga suci dan mensucikan walaupun asin. Tapi itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Wa ma'un nahri, lan banyu kali. Banyu kali apa Pak? Air sungai. Air sungai itu suci dan mensucikan, asal nanti banyu sungai ini bukan sungai yang airnya sedikit ya, kemudian sudah bau ya, udah berubah warnanya, ini beda lagi nanti. Tapi pada dasarnya air kali itu adalah air yang suci dan mensucikan. Wa ma'ul bi'ri, lan banyu sumur. Air sumber itu Pak, kita punya sumur di rumah gitu. Nah, itu airnya suci dan mensucikan. Wa ma'ul aini, lan banyu sumber. Banyu tuk Pak. Ya, biasanya kan kalau di gunung-gunung itu kan ada air apa itu? Mata air ya, iya. Kayak di kampung saya ada Pak, nyampe sekarang itu sumber itu ngaleni kali Pak, mengaliri sungai, walaupun sungainya kecil, tapi air itu keluar terus, nggak pernah berhenti. Itu mata air. Di Purbalingga itu, di tempat saya itu masih banyak sumber-sumber kayak gitu. Bahkan ada yang sumbernya itu besar sekali itu, sampai buat apa itu kolam renang. Airnya jernih, dingin Pak, masya Allah. Itu. Itu banyak sekali di daerah saya, di daerah Purbalingga ya, Purwokerto, Purbalingga itu, Tegal, sebagian yang dekat Gunung Slamet itu. Malah kalau yang Tegal iring ke utara ya, itu yang keluar itu air panas tuh di Guci itu, gitu. Airnya sumber tapi panas Pak, masya Allah. Dan airnya itu jernih, nggak bau. Kalau saya pernah ke mana itu, Garut, apa itu Pak? Yang air panas, derajat itu ada belerangnya, masih keruh kayak di Subang itu ada keruh. Tapi kalau yang Guci itu airnya itu yang keluar itu benar-benar jernih sekali itu, jernih, wah bening itu ya, nggak bau dan anget lah, luar biasa itu. Tapi kalau yang sisi Purbalingga Purwokerto itu sama, sumber-sumber mata air itu banyak, tapi yang keluar dingin, kecuali yang ada di Pancuran 7 itu keluarnya panas tapi belerang semua, seperti itu. Kemudian wama usalji, lan banyu salju. Nih, air salju itu juga suci dan mensucikan. Wamaul bardi, dan air embun ya. Air embun tuh kalau pagi-pagi air embun kita kumpulin buat bersuci, itu sah karena air yang suci dan mensucikan. Suma almiyahu, nuli utawi piro-piro banyu iku ala arba'ati aksamin, iku ing atase papat piro-piro bagian. Lah ini setelah kita tahu bahwa air yang bisa mensucikan, air suci dan mensucikan itu kategorinya, jumlahnya itu ada 7. Nah sekarang air itu dibagi menjadi 4 bagian ya.
Kan ada air kopi juga, air kopi dari air sumur, begitu ya. Makanya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tohirun, mutahirun. Tohirun banyu kang suci, mutahirun kang nyuciake. Ghairu makruhin kang ora makruh opo istimaluhu nganggone banyu mau. Wahwa utawi ya banyu suci dan mensucikan yang dipakai tidak makruh iku alma'u mutlaku, iku banyu mutlak, yaitu tadi yang 7 itu disebut air mutlak. Air mutlak itu kalau ditarik garis besarnya pokoknya air yang dari atas dan air yang dari bawah gitu. Itu air mutlak. Air mutlak air yang suci dan mensucikan. Watahirun lan kaping pindone iku watahirun banyu kang suci, mutahirun kang nyuciake, makruhun kang den makruhaken opo istimaluhu nganggone banyu, wahwa utawi yama iku alma'u banyu asyamsu, banyu yang kena srengenge. Ini yang kedua, jenisnya itu ada air yang suci Pak, tapi makruh digunakan. Air yang suci tapi makruh digunakan itu adalah air yang terpapar, yang terkena sinar matahari sehingga air itu menjadi panas. Jadi kita punya penampungan ya, airnya panas, boleh Pak, suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan kalau memang kita hidup di daerah tropis. Tapi kalau kita hidupnya di Afrika yang memang setiap hari panas, ya beda lagi Pak, tidak makruh, memang sudah jadi umum seperti itu. Tapi kalau di tempat kita misalnya nih yang memang cuacanya seperti ini ya, ketika siang hari itu kita punya bejana yang terbuat dari tembaga, panas tuh airnya tuh, anget atau panas gitu Pak, kita dipakai untuk wudhu itu boleh, tapi makruh. Tapi ketika sudah adem, makruhnya hilang lagi. Akan tetapi misalnya bejana kita kok terbuat dari perak dan emas, nggak makruh Pak walaupun panas. Tapi emang ada, saya mau bikin bejana tempat penampungan air dari emas. Saya yakin itu hidupnya bukan di BCM kali ya. Kalau di BCM ada penampungan kayak gitu, hilang atau hilang? Jangan sekuton Pak. Oh. Itu. Nah, itu jadi itu air musyammas. Wa tahirun lan banyu kang suci, ghaira mutahirin kang ora bisa nyuciake. Wa huwa utawi ya banyu iku alma'u musta'mal, iku banyu musta'mal. Apa ini punya mustamal? Wal mutahayyar dan banyu mutahayyar. Nah, bima khalatahu minat tahirati, yang mana banyu mutahayyar ya, ini yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi gini maksudnya Pak, air yang suci dan air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu ada 2 Pak. Yang pertama air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai buat berwudu, buat mandi junub atau buat nyuci najis. Ya, itu namanya air mustakmal. Kalau dia airnya itu buat wudu jatuh lagi ke ember, embernya itu termasuk air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, maka itu disebut air mustakmal, nggak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Airnya tetap suci, tapi tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Kalau airnya yang di tampungan itu tidak ada 2 kulah. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kulah, kita mau nyebur juga nggak apa-apa Pak. Ya misalnya nih,
kita wudhu kan biasanya kalau di kampung-kampung itu masih ada kolam ya Pak ya buat wudhu itu. Lah kita itu tangan kita atau kita ketika membasuh wajah itu airnya jatuh lagi ke mana itu? Ke kolam. Air mustakmal enggak itu Pak? Enggak, karena airnya itu termasuk air yang banyak. Enggak apa-apa, itu bukan air mustakmal. Tapi kalau airnya sedikit kurang dari 2 kula maka itu air mustakmal. Berapa ukuran 2 kula? Ya udah kira-kira 217 lah. 217 liter. 60 kira-kira seperti itu. Ya. Itu air mustakmal. Yang kedua, yang air suci dan tidak bisa mensucikan, air mutaghayyar. Air mutaghayyar itu adalah air yang berubah dari aslinya. Contohnya apa? Air kopi, air susu. Air susu ini Pak, susu nih Pak. Ini suci enggak Pak nih? Tapi kalau saya dipakai buat wudhu, sah enggak ini? Enggak sah. Ini namanya air yang suci tapi tidak mensucikan, karena airnya ini sudah berubah daripada aslinya, udah tercampur begitu ya, walaupun tercampurnya dengan perkara yang suci. Nah itu ya, itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa ma'un najisun, lan kaping sekawane kaping papate banyu najis. Wa huwa utawi ya banyu najis alladzi kang khalaj nyemplung fihi ing dalem banyu apa najasatun najis. Wa huwa utawi ya banyu iku dunal kullaten, kurang dari 2 kulah. Au kana kullataini utawa ono apa banyu iku kullataini 2 kulah. Fataghayyara maka dadi berubah apa banyu wal kulatani lan utawi banyu 2 kulah iku khamsamiati litlin bil bahdadiyun takriban fil as-sahih. Ya kira-kira tadi. Nah yang keempat ini jenisnya banyu najis, air najis Pak. Air yang najis ini, air mutanajis ya, adalah air yang ketiban, kejatuhan, najis. Ini air mutanajis. Wa huwa dunal kulaten, yang mana air mutanajis ini adalah apabila air yang ketiban najis yang mana airnya itu kurang dari 2 kulah, atau dia itu airnya banyak 2 kulah atau lebih dari 2 kulah bahkan seperti itu, akan tetapi airnya itu berubah rasanya, warnanya, baunya, maka tetap walaupun airnya banyak 1 kolam, tapi kalau 1 kolam itu ada bangkai kemudian airnya itu berubah warnanya, rasanya, baunya, maka air 1 kolam itu najis. Itu yang keempat. Jadi contoh kayak gini Pak, kita punya ember di kamar mandi, ember kita kecil, kira-kira ember panjenengan yang di kamar mandi gede apa kecil Pak? Kecil ya, rata-rata kecil, kurang dari 2 kulah. Kemudian air yang kurang dari 2 kulah itu ketiban tai cicak, ada cicak di atas, jatuh tuh ke air yang bakal kita mandi, bakal kita wudhu, maka air itu namanya air mutanajis, nggak boleh dipakai bersuci. Tapi kalau air kita banyak 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, ketiban bangkai tikus, ada tikus mati jatuh tuh di ember. Nah, air yang banyak itu tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah daripada rasanya, warnanya, baunya, maka itu juga disebut air mutanajis. Nah, itu ya 4 bagian air ya, jenis air. Nah, sebenarnya ada 5 Pak, cuman di sini nggak ditulis, nggak dimasukkan dalam oleh musonif. Ada 5, yang kelima itu ada air yang suci tapi haram digunakan. Airnya suci tapi haram kita gunakan. Apa itu?
Air kencing. Air kencing itu udah jelas air najis, Pak. Airnya suci tapi haram kita gunakan. Apa, Pak? Air kelapa. Air yang suci tapi haram kita gunakan adalah air nyuri. Mohon maaf nih, Pak Nur gak punya air, tetangga airnya banyak, dicuri tuh oleh Pak Nur airnya, buat wudhu, wudhunya sah tapi dosa karena haram. Gitu ya, itu yang kelima, tapi di sini nggak ada itu tambahan ya. Jadi air yang suci tapi haram digunakan, itu contoh ya, contoh. Nah, faslun wa juludul maitati tadhuru bittibai wallahu a'lam bishawab. Jam piro iki? Wah ya setengah 10 lebih dikit lah, nggak apa-apa. Lanjut nyampe esok. Emang apa itu dalang ngomong. Insyaallah ini karena saya ada jadwal di RT 2, jadi mohon maaf nggak bisa nyampe malam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan panjang umur semuanya. Apa ada yang tanya? Satu aja, satu barangkali. Satu. Nanti kalau saya nggak bisa jawab buat PR ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kasus ember atau pak yang mungkin satu kolam ya, 1 meter atau 2 meter. Bagaimana untuk menggali supaya itu bisa suci? Padahal itu air itu nggak ada 2 kolam. Misalnya aku bisa dengan cara air kan itu muncul terus berubah mandi atau bagaimana, itu sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya ngakali? Ini ngakali ya. Bagaimana caranya mensiasati ember kita yang ada di kamar mandi yang notabene-nya kurang 2 kula, karena khawatir nanti ada air yang jatuh lagi ke situ atau ada cicak kayak gitu. Bagaimana nih caranya? Apakah dengan cara kerannya dibuka ketika mandi begitu? Maka kata guru saya itu boleh seperti itu untuk supaya kita ihtiyat ya gitu ya, kehati-hatian gitu. Jadi kalau mandi embernya kecil udah kerannya dibuka aja, biar apa, airnya itu nyambung ke PDAM kira-kira gitu ya. Kita kan airnya sedikit, kalau kerannya nyala kan jadi nyetrum ke PDAM ya, nyambung di PDAM banyak nggak itu? Banyak ya. PDAM nyambung lagi kemana? Kalimalang, banyak nggak itu? Banyak gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi ikhtiarnya dibuka aja kerannya. Tapi kok ternyata kerannya mati, ya udah mandinya aja kayak mandi, mohon maaf nih, kayak burung begitu ya. Tapi mandinya hati-hati Pak, hati-hati begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Hah? Doa. Oh doa. Oh ya wes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaq wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi amrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi majalisina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi wilayatina wa barik lana fi amri wa barik lana fi ma'atatina. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menjatuhkan jasa kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan dan memaparkan ilmunya tentang menjalankan suhu dan juga kita takdir. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi Allah SWT memberikan kita kefahaman dan juga memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan semoga berkahan di dalam kehidupan
Itu.